Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Aryatna Tiara Hapsari, spesialis anak, akan memberikan pembelajaran mengenai resusitasi pada neonatus. Resusitasi neonatus adalah serangkaian upaya sistematis dan terkoordinir untuk mengembalikan usaha bernafas dan sirkulasi pada bayi baru lahir untuk menghindarkan dari kematian atau morbiditas. Wajib diketahui dan dipahami oleh penolong persalinan adalah alur resusitasi dan persiapan resusitasi. Persiapan tim resusitasi. Setiap persalinan harus dianggap sebagai risiko tinggi. Perlu tim yang memiliki kemampuan melakukan resusitasi. Komunikasi yang efektif antar tim, informasi tugas dan peran tim itu akan mengurangi risiko kesalahan resusitasi. Persiapan tim resusitasi terdiri dari 3 orang. Orang pertama sebagai leader. Tugas utamanya adalah airway dan breathing. Kemudian orang kedua, asisten sirkulasi. Tugas utama sirkulasi adalah mendengarkan laju denyut jantung, mengatur PIP dan FiO2, melakukan VTP. Kemudian pemasangan umbilical catheter, pemasangan pulse oximetry. Orang ketiga, tugas utama adalah persiapan alat, penyiapan obat dan cairan, mengukur suhu, pemasangan monitor suhu. Pengenalan faktor risiko. Faktor risiko yang harus kita ketahui adalah faktor risiko pada ibu sebelum persalinan. Yang kedua adalah faktor risiko janin sebelum persalinan. Yang ketiga adalah faktor risiko ibu pada waktu persalinan atau intrapartum. Persiapan lingkungan resusitasi. Ruangan resusitasi harus bersuhu hangat, ukuran ruangan cukup untuk tim melakukan resusitasi, cukup terang, letak ruangan berdekatan dengan ruang bersalin, tempat resusitasi, permukaan datar, ketinggian meja 90 cm dengan alas kain kering dan bersih, dilengkapi dengan pemancar pemanas, tidak di bawah pendingin ruangan. Persiapan alat resusitasi. Pertama, kita harus menyiapkan penghangat, bisa berupa infant warmer atau ada lampu untuk penghangat. Kemudian persiapan alat berdasarkan airway, breathing, circulation. Pencegahan infeksi saat melakukan resusitasi terdiri dari hand hygiene, yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua adalah perlindungan diri. Yang ketiga, sterilisasi alat. Langkah resusitasi. Pertama, penilaian awal. Yang kedua, langkah awal dan airway. Ketiga, breathing, circulation, drug and fluid. Penilaian awal. Pada saat bayi baru lahir, nyalakan alat penghitung waktu atau Apgar. Kemudian menilai apakah ada tanda prematuritas, bernafas irreguler atau menangis lemah, dan menilai tonus otot lemah atau tidak. Jika pada penilaian awal didapatkan salah satu tanda adanya tanda prematur atau menangis lemah atau tonus otot yang lemah, maka kita melanjutkan ke langkah awal. Langkah awal yaitu pertama adalah mengeringkan, kedua atur posisi, yang ketiga isap lendir jika perlu, yang keempat mengeringkan kembali dan menstimulasi, yang kelima mengatur posisi dan mengevaluasi. Jika pada penilaian awal tidak didapatkan tanda prematuritas, bayi menangis kuat, gerak aktif, maka bayi dilakukan perawatan bersama ibu dengan melakukan inisiasi penyusu dini dengan menjaga kehangatan dan nafas, memantau pernapasan, laju denyut jantung, dan saturasi oksigen. Setelah melakukan langkah awal, kita menilai usaha nafas bayi dan laju denyut jantung, serta memasang monitor SpO2 preduktal. Pada saat menilai usaha nafas, jika didapatkan bayi tidak bernafas atau apnu atau megap-megap atau heart rate
sama dengan 100 kali per menit, maka kita melakukan VTP, ventilasi tekanan positif. Kemudian kita juga memasang monitor EKG bila ada. Kemudian setelah kita memberikan VTP 30 detik atau satu siklus 30 detik, maka kita melakukan penilaian laju denyut jantung. Jika didapatkan laju denyut jantung lebih dari sama dengan 100 kali per menit, kita melanjutkan tindakan untuk evaluasi usaha nafas dan laju denyut jantung. Pada saat kita melakukan penilaian laju denyut jantung didapatkan kurang dari 100 kali per menit setelah melakukan VTP 30 detik, maka kita harus melakukan VTP efektif. Pada saat dilakukan VTP efektif tidak ada pengembangan dinding dada, maka melakukan koreksi SRI-BTA. S adalah sungkup, R adalah reposisi, I adalah isap lendir, B buka mulut, T tekanan, A alternatif. Sungkup menyesuaikan apakah kita menilai sungkup sudah sesuai dengan ukuran mulut bayi. Setelah kita melakukan VTP kompresi dada dengan perbandingan 1:3, kita evaluasi laju denyut jantung. Jika kita dapatkan laju denyut jantung masih kurang di 60 kali per menit, maka kita harus melakukan VTP kompresi dada dan ditambahkan adrenalin serta NaCl 0,9%. Melakukan kompresi dada dan VTP. 1, 2, 3 1, 1, 2, 3 2, 1, 2, 3 3, 1, 2, 3 4. 1, 2, 3 Melakukan VTP dan kompresi dada sampai dengan 60 detik dengan perbandingan 3 kompresi dan 1 VTP. 1, 2, 3 1, 1, 2, 3 2, 1, 2, 3 3, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 5. Jika didapatkan laju denyut jantung kurang dari 60 kali per menit, kita melakukan VTP dan kompresi dada. VTP dan kompresi dada dengan perbandingan 3 kompresi dan 1 VTP. 1, 2, 3 1, 1, 2, 3 2, 1, 2, 3 3, 1, 2, 3 4. 1, 2, Kompresi 3 dada dan VTP dilakukan selama 60 detik. Sekian video pembelajaran resusitasi neonatus dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!